materi kita tentang sosialisasi budaya positif dan penuntasan PMM yang akan disampaikan nanti oleh dua orang narasumber kita, dua orang guru penggerak matematika yang kedepannya insya Allah akan menggerakkan pendidikan Kabupaten Sinjung ke arah yang lebih maju. Amin. Amin. Sebelum kita masuk materi, kita minta dulu sepatah-kata yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua MDMP kita. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Edward SPD. Kepada Bapak perkenalkan, kita silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan waktu pada hari ini. Sebelumnya kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah sementara yang pada hari ini kita selalu mendapat lindungan yang mudah-mudahan sampai akhir kehidupan kita nanti itu selalu diberi rahmat dan kekuatan. Dan terlupa juga ucap salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang sama kita hormati Ibu narasumber yang nanti akan menyampaikan materi. Yang pertama materinya adalah sosialisasi kegiatan materi kegiatan tentang budaya positif. Yang kedua sosialisasi kegiatan PMM. Kemudian kepada Bapak Ibu anggota GMC yang telah hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita selalu dapat lindungan. Sebagai kata sambutan yang mewakili Ketua GMP, adalah yang pertama kita ucapkan selamat datang kepada narasumber yang akan memberikan materinya. Ya, kita persilakan narasumber nanti untuk memberikan semuanya, dan bagi kita yang menerimanya dapat menerima dan kemudian nanti dapat melaksanakannya. Demikianlah Bapak Ibu, kita berikan waktu kepada narasumber untuk menyampaikan materi pada hari ini. Demikianlah, mengakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada yang mewakili dari KPMP kita. Untuk acara selanjutnya kita masuk ke acara inti kita, yaitu penyampaian materi sosialisasi budaya positif dan penuntasan PMM yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Rina Mamedi MPD dan Ibu Siska Eka Putri MPD. Waktu dan tempat seluas-luasnya kami serahkan kepada kedua narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan juga kepada Ketua MDMP Matematika kali ini telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan sosialisasi dan nyata itu untuk modul 1.4 dengan judulnya budaya positif. Pada modul 1.4 yang merupakan materi kami di CGP, itu juga merupakan materi kita semua berada di PMM. Jadi insya Allah nanti akan kita sinkronkan ketika kita membahas budaya positif yang disosialisasikan melalui CGP
juga kita akan menyelesaikan satu modul mandiri yang ada di PMM, judulnya juga budaya positif. Baiklah, untuk kali ini mengenai budaya positif itu kami berdua, itu saya sendiri Rina Marleni, kemudian yang kedua nanti adalah Ibu Siska yang akan disampaikan oleh Ibu Siska MBD, juga akan kita berkolaborasi membahas mengenai budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit yang ingin kami minta konfirmasinya dari Bapak Ibu, yaitu apakah nanti ini Bapak Ibu setuju atau tidak setuju mengenai yang pertama. Pernyataan yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita mohon yang setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa? Coba kita angkat tangan. Apakah bisa hukuman tersebut dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Kira-kira bagaimana, Bapak Ibu? Setuju. Oke, kita minta kepada oke. Bunda dulu, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hukuman bisa mendisiplinkan anak tergantung latar belakang anak yang kita hukum. Jika seandainya si anak ini di rumahnya biasa dengan baik-baik, dengan tenang, sudah kita coba terakhir ya, ini hukuman ini bukan baru anak pertama kali melaksanakan kesalahan yang sama sudah kita hukum, itu memang tidak bagus. Tapi sudah 2 kali, sudah 3 kali, sudah 4 kali masih anak itu, maka kita terpaksa memberikan hukuman, tapi jangan sampai ada fatal, tapi tetap ada hukumannya yang masih ada unsur mendidik. Tapi hukuman kadang-kala ya pernah sebagai ini, saya sebagai juga pendidik pernah saya melaksanakan hukuman kepada anak itu jika tidak membuat PR, ya, tidak membuat PR. Pertama, hukuman itu kita harus konfirmasikan dengan anak dulu. Pertama, gimana? Kalau tidak membuat PR gimana? 1 kali begini, 2 kali begini, 3 kali telapak tangannya dipukul ya. Jadi anak itu mau, kemudian ketika memang mereka tidak melaksanakannya, kita pukul dengan perjanjiannya. Jangan sudah perjanjian. Insya Allah ada perubahannya, walaupun tidak begitu banyak dan tidak untuk semua anak. Oke. Terima kasih kepada Bu Nani. Kemudian kita minta konfirmasi, adakah pernyataan yang menyatakan nomor 1, adakah yang Bapak Ibu yang tidak setuju? Kalau tidak, kita kunci. Nanti bagaimana kisah berikutnya kita lihat dari slide selanjutnya. Apakah yang nomor 1 itu ada Bapak Ibu yang tidak setuju? Kita diskusi saja sekarang, sharing untuk memuaskan nanti budaya positifnya di mana. Ada Bapak Ibu? Bu Rina. Oke, silakan Pak Irwan. Terima kasih Rina kesempatannya. Tadi pertanyaannya yaitu setuju atau tidak setuju hukuman. Di sini kita perhatikan dulu, kalau perkembangan anak itu kan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang besar. Kemudian kita perhatikan juga hukumannya. Hukuman itu ada yang sifatnya fisik, ada juga sifatnya verbal atau perkataan. Jadi kita perhatikan dulu hukuman apa yang akan diberikan. Kadang-kala hukuman, misalnya hukuman fisik itu akan membuat anak akan jerah. Begitu juga kadang-kadang dengan verbal atau perkataan anak juga jerah. Mungkin kita beranggapan hukuman itu
tidak baik, tapi bagi anak itu baik. Memang begitulah anak itu, sebenarnya masing-masing anak itu kan asalnya kan tidak sama. Ada yang keluarganya keras, ada yang keluarganya lembut. Jadi tergantung pada perkembangan anaknya. Terima kasih Pak Edward untuk pendapatnya. Untuk jawaban nomor 1 itu akan dapat kita lihat masing-masing kita nanti akan memberikan refleksi setelah kita mengikuti rangkaian slide berikutnya. Oke, kita tidak ada menganggap salah benarnya, hanya setuju tidak setuju. Oke. Untuk pertanyaan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, silakan Bu. Apa pendapatnya mengenai pernyataan yang nomor 2? Terima kasih atas waktunya. Menurut hemat kami, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Kenapa bisa ini dapat meningkatkan disiplin anak? Yang pertama adalah hukuman yang positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah ini kadang-kala anak-anak yang dengan tingkat kesalahan yang tidak terlalu fatal, seperti barangkali mungkin terlambat atau barangkali mereka sering keluar, jadi kita berikan hukuman dengan membaca, mungkin ini adalah hal yang positif bagi mereka. Artinya apa? Dengan membaca itu dia mungkin akan lebih mengetahui hal-hal, banyak hal selain dari materi yang kita berikan. Berikut kalau dalam membersihkan halaman sekolah juga demikian. Hal positif yang bisa ditanamkan di sini adalah bahwasanya hukuman tersebut bukan memberikan sebuah dalam artian tidak menggap anak kita, cuma hanya atas kesalahannya sedikit supaya dia lebih disiplin. Kita berikan katakanlah ini merupakan punishment atau ganjaran. Jadi kalau hal positif kita berikan, insya Allah dapat mendisiplinkan. Baik, terima kasih Bu. Adakah yang tidak setuju? Nanti kita lanjut untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Bisa tidak. Oke, silakan Bu Del. Bisa setuju, bisa tidak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaannya memberi kepada dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, kalau menurut pendapat saya, bisa iya, bisa tidak. Contoh, kita memberikan penghargaan, misalnya kita berikan kepada anak 10 orang tercepat diberi nilai plus, diberi nilai bonus misalnya. Karena kemampuan anak itu tidak sama. Bagi anak-anak yang mungkin memang punya kecepatan, punya EQ yang agak lebih, mungkin bagi mereka dapat memberikan motivasi. Tapi bagi anak-anak yang kurang, ini malah menimbulkan bertolak belakang dengan motivasi tadi. Karena saya tidak akan dapat. Karena mungkin setiap dia, baik pun kita, tahu dengan kemampuan kita masing-masing. Itu kalau menurut pendapat saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu El. Nah, dari 3 ini nantinya itu yang akan kita kupas pada pertemuan kita kali ini. Oke, kita lanjutkan. Ada 6 topik pada budaya positif yang menjadi bahan perbincangan kita nanti. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan
universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ini materi kita yang akan ada di budaya positif dan juga PMM yang kita bahas. Oke, topik yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita bermain sebentar. Silakan Bu Siska dibagikan satu kertas. Bapak Ibu tulis di sana hal apa benda yang tidak akan Bapak Ibu berikan kepada orang lain. Di dalam kertas digulung kemudian digenggam. Yang dengan sekuat tenaga Bapak Ibu pertahankan untuk tidak diambil oleh orang lain. Tulis nama bendanya kemudian digenggam. Silakan. Apa benda yang Bapak Ibu sangat penting bagi Bapak Ibu sehingga tidak mau memberikannya pada orang lain? Silakan tulis di kertas kemudian genggam. Kita akan melihat di sana nanti dalam permainan ini seberapa kuatnya Bapak Ibu dalam mempertahankan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Nanti kita akan minta salah seorang teman juga nanti langsung Bu Siska akan merayu Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu mau memberikan hal itu kepada Bu Siska. Jadi yang ditulis itu adalah hal benda atau barang atau apalah yang sangat berharga sehingga tidak akan diberikan pada orang lain. Dan nanti Bu Siska akan berusaha meminta apa yang Bapak Ibu tuliskan dalam kertas tersebut. Kita beri waktu 2 menit. Boleh disebut kategorinya. Terserah saja Pak, dan kita tidak mengkat terserah apa yang paling berharga. Nah itu tuliskan. Benda ya. Benda. Terserah mau orang mau apalah. Boleh. Kan ada benda. Boleh. Apapun yang mau dituliskan, tetapi hal itu yang paling berharga yang Bapak Ibu punya. Jadi nanti Bu Siska bertugas merayu Bu Nem misalnya, supaya memberikan itu kepada Bu Siska. Oke, kita coba. Oke, sudah? Ini kan nulis kan di kertas yang telah kalau boleh kalau Rahasia dong. ini nanti pulang dari pensi oke terakhir ini Pak Cuma 10.000 ini besar loh. Langsung cuma 10.000. nggak kasihan ini sama kita terus dia pencatik Ayo tanya Mandi tak boleh. Mandi tak boleh. tidak akan diberikan. Kalau kesempatan segitu berartinya ya iyalah. kalau ganti dengan yang lain Berapa mau ditawar? 10.000 Jualan. sangat berharga Bu Rina Ya. nggak bisa digantikan dengan apapun 1 juta. 1 juta. Berarti harganya 1 juta ya? Harganya 1 juta. Dengan rahasia. Membongkar rahasia itu mahal harganya deh. dikurangi nolnya gue ya iya kita kurangi nolnya nanti hilang manisnya dikit Bisa berganti Bu Rina? Oke, silakan.
Berarti Bu L begitu kukuhnya mempertahankan apa yang dia punya. Oke, silakan. Siska cari siapa kira-kira yang dengan baik hati, dengan bermurah hati untuk bisa membukakan kepalan tangannya untuk Bu Siska. Ya kalau Bu R dapat. Ya, berarti Bu L terlalu kekeh gitu. Kita sama Bu B aja ya. Oke, silakan. Punya mana ditulis? Ini dan tulis kan? Bisa berbagi sama kalian? Berbagi nggak? Kalau berbagi yang ditulis, berbagi yang ditulis. Pasti yang ditulis itu sangat berharga. Boleh minta yang ditulis. Oke. Boleh? Alhamdulillah. Kalau nanti enggak kita ganti sekali. Nanti boleh doa Bu Rina. Oke, kita berikan aplaus dulu. Terima kasih untuk Bu B dan juga Bu L. Ada pembelajaran di sana yang kita ambil. Ketika seorang anak kita, dia dengan kekehnya bersikap seperti itu, pasti ada tujuannya. Kemudian bagaimana Bu Bet itu nanti dengan sukarela memberikan hal yang dia berharga, misalnya yang diminta oleh Bu Siska. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang ada pada Bu Bet itu juga akan bermanfaat bagi Bu Siska. Nah itu dia. Perubahan paradigma ini membuat bahwa kita sebagai seorang guru itu harus selalu melakukan perubahan. Kita juga harus terima dengan apa perubahan-perubahan yang ada. Oke, kemudian perubahan paradigma itu merupakan teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama yang kita lihat di sini, bagaimana ilusi guru dalam mengontrol siswa. Jadi, apakah siswa mau dikontrol atau tidak, itu tergantung siapa. Apakah tadi kalau kita lihat untuk Bu L dan juga Bu Bet, apakah berada pada Bu Siska pilihannya? Atau pada Bu L-nya dan Bu Bet-nya. Bu L kan tidak mau memberikan, sementara Bu Bet mau memberikan. Jadi kontrol yang kita berikan ke siswa, apakah tergantung dari gurunya atau tergantung dari siswanya? Dari siswanya. Dari siswanya. Jadi kita di sana, ketika guru mengontrol, bukan guru sebenarnya yang mengontrol siswa, tetapi siswa yang dengan sukarela dia mau mengikuti kata guru. Jadi dalam hal pembelajaran, kita bagaimana mendekatkan diri dengan siswa, bagaimana nanti kita mengambil hati siswa sehingga dia mau dikontrol oleh kita. Dia menyerahkan dirinya untuk mau berbuat. Nah, seperti Bu Bet. Tadi kan dia dengan relanya, dengan ikhlasnya memberikan sesuatu kepada Bu Siska. Nah, itu dia. Kemudian kita lihat juga ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini akan kita bahas setelah ini. Apakah memang benar dari hal-hal berikut ini? Oke? Kita lihat di sini. Untuk perubahan paradigma, dia ada stimulus respon dan juga teori kontrol. Kita melihat stimulus respon. Nah, kemudian kita juga akan melihat teori kontrol atau pilihan. Kita lihat yang pertama. Kita mencoba untuk respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan yang sama dengan kita. Sementara untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi antara respon dengan kontrol itu hal yang berbeda. Nah, termasuk juga nanti untuk yang nih, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, silakan kita baca bagaimana respon dan juga kontrol itu berada pada siapa yang berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, disinilah nanti berperannya disiplin positif yang akan kita terapkan. Ada 6 tadi ya yang akan kita bahas. Di sini
kita lihat nanti akan ada teori motivasi, kemudian juga ada 5 posisi kontrol. Nah, ini akan kita bahas pada hari ini. Oke. Ini yang dikatakan dengan disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi orang akan belajar dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Kemudian yang kita ambil ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini nanti bisa kita bagikan. Ini berkaitan dengan nilai P5. Kemudian kita akan lanjut. Yang kedua mengenai topik 2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Untuk teori motivasi, ada nanti yang bersifatnya eksternal. Kenapa? Untuk menghindari, tadi kan hukuman katanya bisa membuat anak disiplin. Nah, ini dia yang pertama. Karena anak takut dihukum, dia menjadi disiplin. Kenapa? Dia hanya menghindari ketidaknyamanannya. Nah, itu dia. Itu motivasinya adalah eksternal. Kemudian mendapatkan imbalan. Nah, jika hanya mengharapkan penghargaan, itu juga motivasi yang bersifat eksternal. Nah, yang kita inginkan dari siswa-siswi kita adalah yang nomor 3, yaitu dia dari dalam dirinya. Kenapa? Dia mematuhi aturan, mengikuti aturan di kelas, itu berdasarkan dia ingin menghargai dirinya sendiri. Bukan karena takut dengan Pak Edward, bukan karena takut nanti dihukum Bapak Ibu Kepala Sekolah, bukan seperti itu. Dia menempatkan dirinya sebagai siswa, maka dia selalu mengikuti aturan yang dilakukan di sekolah. Jadi itu yang kita inginkan dari siswa-siswi kita, itu adalah motivasi internal. Nah, itu yang akan kita bangun secara bersama-sama di sekolah nanti. Oke, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat mereka memerintah dirinya sendiri. Jadi ketika kita memerdekakan anak, bukan berarti anak itu boleh berlaku semaunya. Mereka sudah bisa memerintah dirinya sendiri. Tidak dari gurunya lagi. Oh, tidak boleh buang sampah. Ini kamu harus datang tepat waktu. Nah, itu perintah dari luar. Kalau perintah dari luar, maka dia tidak akan bertahan dengan lama. Dia hanya sekedar kita contohkan. Misalnya Pak Edward nanti akan selalu memberikan buku tulis kepada siswa yang rapi dari awal pembelajaran sampai akhir. Nah, ketika Pak Edward mengajar, itu semuanya rapi duduknya. Karena mereka mengharapkan apa? Mengharapkan balasan atau imbalan berupa buku dari Pak Edward. Coba nanti Bu Siska masuk ke dalam ruang kelas itu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah anak itu akan semuanya masih tetap dia rapi atau sudah berbuat seenaknya saja? Nah, itu yang perbandingan antara memberikan penghargaan. Memang kita harus memberikan penghargaan, tetapi setelah anak itu melakukan tanpa iming-iming di awal. Jadi nanti penghargaan diberikan setelah anak membuat tugasnya bagus, kemudian dia nanti tampil di depan dengan bagus. Nah, kita baru memberikan penghargaan. Bukan penekanan penghargaan di depan. Oh, siapa yang bagus nanti Ibu kasih ya. Nah, maka anak itu berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan penghargaan saja. Nah, di situ maknanya. Oke, kemudian ini akibat kalau kita hanya dihukum oleh penghargaan. Nanti ini kita bagikan bagaimana dampaknya nanti ketika hanya dihukum oleh penghargaan. Ini juga kita lanjut. Oke, kita cobakan ini. Silakan Bapak Ibu. Terlihat ya sampai ke belakang. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi adalah ketika kita menyepakati suatu aturan dengan siswa, nah itu namanya konsekuensi.
Misalnya, kalau kamu datang terlambat, maka apa yang menjadi konsekuensinya? Nah, ini sebelumnya sudah disepakati di kelas. Bukan hanya misal Pak Edward sedang mengajar, lalu si A terlambat. Kamu keliling 10, berlari dulu 5 keliling lapangan baru boleh masuk. Nah, itu tidak ada kesepakatan. Yang dikatakan konsekuensi itu adalah ketika sudah dibuatkan dalam suatu aturan, sudah ada aturannya, kemudian melanggar, itu namanya konsekuensi. Oke, silakan Bapak Ibu berpendapat apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu hukuman atau konsekuensi. Boleh kita mulai dari Pak. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Merupakan hukuman. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, lanjut Bu. Untuk nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, lanjut. Butet tadi lanjut Pak. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tidak hukuman. Oke, yuk ke belakang. Kita lihat ini lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak ini disuruh membuka, maksudnya disuruh membuka sepatu seharian di kelas karena dia tidak memakai sepatu warna hitam, jadi tidak boleh. Nah ya, apa itu? Konsekuensi. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat. Ini yang kita lihat secara kosong ya. Sekarang jawabannya ini. Adakah kita yang memiliki kesalahan di dalam mengambil sebuah tindakan dengan anak didik kita? Jadi ketika dia lari tetapi pelajarannya PJOK, nah itu dia cocok. Nah kayak gitu. Ya, berarti sudah ada kesepakatannya dia di awal dulu. Karena pelajarannya adalah PJOK, tapi ketika pelajarannya di matematika, nah tidak ada efek, maksudnya tidak ada hubungannya dengan matematika. Oke, kita lanjut. Nah ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, nanti bisa ini kita bagikan karena materi kita agak padat. Kemudian ini yang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apalagi yang dikatakan restitusi? Kita lihat di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi berbagai kesalahan siswa itu, kalau kita menggunakan restitusi, itu datangnya dari siswa. Guru hanya menggiring bagaimana siswa itu kembali dari kesalahannya kepada jalan kebenaran. Nah, guru tidak menjudge, oh kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, tidak. Dalam restitusi, guru hanya meminta. Misal, anak itu terlambat. Kenapa kamu terlambat? Nah, dia akan menjelaskan apa alasannya, semuanya dijelaskan. Bagaimana cara kamu supaya besok tidak terlambat lagi. Jadi kita serahkan kepada siswa tersebut. Nah, itu yang dikatakan nanti dengan restitusi. Oke. Kemudian ini dia, ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hukuman, kemudian tawaran, bukan paksaan. Berikut, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi kita hanya mencari karakter siswa ini supaya lebih baik. Kemudian di restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak memberikan jas-jas yang sehingga siswa ini ada beban mentalnya, bukan seperti itu. Oke, kita akan melanjut nanti untuk restitusi juga akan kita bahas lebih mendalam. Itu hanya sekilas mengenai hukuman, konsekuensi restitusi. Kita masuk topik yang ketiga, keyakinan kelas. Kita minta kepada Bu Siska. Ibu Ena, untuk kami berbagi topik karena ada 6, jadi kami selang-seling ini topik yang saya coba untuk berbagi, kita sama-sama berbagi ya Bapak Ibu, adalah keyakinan kelas. Oke, mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita lihat satu-satu dulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, boleh minta komentarnya. Kenapa harus menggunakan helm untuk mengendarai kendaraan roda 2? Untuk menjaga keselamatan pengendara. Oke, kasih Bu ya, untuk menjaga keselamatan. Pak Edward, setuju atau tidak dengan pendapat Bu atau ada pendapat lain? Ya, sama aja kalau sama Noel itu menjaga keselamatan peserta. Bapak Ibu yang lain, ada pendapat lain dari untuk menjaga keselamatan? Taati peraturan lalu lintas. Oke, kita lihat lagi yang di bawah. Mengapa kita harus memiliki peraturan 3M yang menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Bukan? Gimana? Oke, yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Atau bisa jadi kita ganti, mengapa kita harus datang tepat waktu di sekolah setiap hari? Bayu? Demi tugas dan kewajiban atau tugas. Bu Isra, kita ganti yang dengan pelatihan. Mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat di sekolah lah? Kalau pelatihan agak luas. Kenapa kita harus datang tepat waktu di sekolah? Untuk mendengarkan disiplin, terus menjadi contoh bagi siswa kita. Ada yang lain Bapak Ibu? Atau memang datang ke sekolah tepat waktu karena takut dimarahi atasan? Bisa jadi kan Bapak Ibu? Takut nanti akan dipanggil ke ruang 1. Bisa jadi kan? Oke. Itu adalah ada beberapa yang diterapkan Budina tadi, ada motivasi intrinsik dan ada ekstrinsik. Kita contohin aja lah yang terakhir. Kalau misalnya kita datang tepat waktu ke sekolah karena takut dimarahin atasan, itu masuk ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik. Oke, berarti untuk ekstrinsik, intrinsik kita insya Allah sudah paham. Kita lanjut dengan peraturan kelas. Oke, peraturan kelas ini sebaiknya kita komunikasikan dengan peserta didik itu di awal tahun ajaran baru atau di awal semester. Karena peraturan kelas ini akan menimbulkan nanti keyakinan kelas. Contohnya kalau nggak salah Bu Nen tadi ada mencontohkan
anak yang dihukum itu apakah di awal sebelum kelas dimulai atau di pertengahan? Di awal. Kalau dia di awal berarti bisa kita masukkan kepada peraturan kelas. Tetapi kalau dia di tengah-tengah pas anak melakukan berarti itu masuk kepada hukuman. Jadi untuk peraturan kelas ini kita mulai dari awal semester. Kemudian di tiap pertemuannya itu bisa kita revisi kembali apakah peraturan kelas ini masih bisa kita gunakan atau perlu kita revisi. Dari peraturan kelas ini kita akan bisa membentuk suatu keyakinan kelas. Contoh mungkin dari kami sendiri, awal semester dulu sebelum masuk CTP kami hanya membuat peraturan kelas. Mengingat pertama siswa sering tidak membuat PR. Dulunya mungkin saya sering anak yang tidak membuat PR itu hukumannya 2 kali membuat PR-nya dari soal yang ada. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu efektif atau tidak? Tidak, sama sekali tidak efektif kan? Karena memang dia tidak membuat PR itu bisa jadi karena tidak mengerti sama sekali gitu kan? Atau memang karena malas bisa jadi gitu kan? Jadi waktu itu melihat anak yang tidak bikin PR, kami sepakat untuk peraturan kelas. Anak ini yang tidak bikin PR kami ubah menjadi berbentuk hafalan surat. Jadi ini sudah kesepakatan kelas. Jadi anak yang tidak bikin PR kami sepakat untuk satu kelas dia menghafal surat. Itu nggak banyak, hanya 5 ayat, kan? Sebenarnya intinya ke matematika memang nggak ada. Ya nggak Bapak Ibu? Nggak ada kan untungnya ke matematika. Tetapi melihat kondisi siswa yang memang dia jarang membaca Al-Quran, apalagi sholat, maka kami terapkan seperti itu. Ini udah kami sepakati sebelumnya, bukan pas anak tidak bikin PR langsung ada peraturan itu, tidak. Jadi dari salah satu peraturan kelas seperti itu, lanjut keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang kami bentuk itu adalah siswa PR dikerjakan di rumah. Itu salah satu contoh keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas ini tidak membuat hukuman, tidak ada hukumannya di sana. Karena namanya keyakinan kelas berarti pertama siswa buat PR-nya di rumah. Tidak ada keyakinan, tapi di kesepakatan kelas kita ada konsekuensinya. Oke Bapak Ibu, dari keyakinan kelas ini bisa nanti terbentuk lingkungan positif. Berbagi sedikit pengalaman kami, mungkin Bapak Ibu nanti ada pengalaman yang lain. Peraturan kelas, keyakinan kelas ini baru kami dapatkan setelah mengikuti CGP. Jadi kami awalnya membuat peraturan kelas saja, tidak keyakinan kelas. Kemudian setelah terlihat lingkungan positifnya, anak kan akan berusaha nih bikin PR di rumah, ya kan? Berarti kita akan menciptakan lingkungan positif yang akan berujung kepada budaya positif. Jadi siswa tidak lagi bikin PR-nya di sekolah. Oke Bapak Ibu, ini contoh kesepakatan kelas. Salah satunya adalah kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid sangat semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berarti di sini keyakinan kelas ini tidak membuat hukuman. Walaupun dari awal tadi kesepakatan kelas tadi ada konsekuensinya, tetapi dalam keyakinan yang kelas yang dibuat itu tidak dipaparkan konsekuensi akibat dia tidak bikin PR. Itu salah satu yang tidak bikin PR. Bisa jadi hal yang lain bisa Bapak Ibu terapkan. Jadi intinya adalah bikin dulu kesepakatan kelas bersama dan direvisi setiap akhir pelajaran atau berjangka lah waktunya. Mau keyakinan kelas itu mau ditambah, mau dikurang, tergantung pada kondisi kita masing-masing. Ini masih dalam bentuk keyakinan kelas. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang tidak ada hukuman di sini.
Ibu? Menjaga kerapian kelas. Bisa di situ terkandung unsur bertanggung jawab nggak? Ya, bisa kan Bapak Ibu? Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa kita bentuk di sini? Peduli. Peduli. Ya. Yang maaf ya, baru. Oke. Itu kita bisa berkomentar apapun, nanti kita lihat slide-nya bagaimana. Kemudian hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu, disiplin. Ada lagi Bapak Ibu? Semangat. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Sayangi. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk menjaga kesehatan. Oke. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Kesabaran. Oke. Kemudian gunakan masker. Kesehatan. Selain dari itu ada lagi. Kesehatan aja. Gimana Bu El? Berdiri dengan orang lain. Oke. Jangan berlari di kelas atau koridor. Sopan santun. Ketertiban, keamanan. Oke. Kita lihat. Kita bahas sama-sama tadi. Mengembalikan buku. Bisa kita keyakinan kelasnya tahu. Jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Kalau hadir 15 menit sebelum pembelajaran mulai, berarti kita menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ada jelas untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itunya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, ada kesehatan, ada keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, berarti untuk keselamatan dan keamanan. Oke, itulah contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat tanpa harus mencantumkan hukuman apa yang harus kita lakukan. Oke Bapak Ibu, kita masuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, ada kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bisa minta komentar juga. Gimana sih kebutuhan dasar manusia untuk kasih sayang dan rasa diterima? Perlu. Penguasaan. Ada lagi kebutuhan dasar manusia adalah untuk kebebasan. Kemudian kesenangan dan bertahan hidup. Oke, ada misalnya, mohon maaf Bapak Ibu, mohon nanti diisi. Di kegiatan untuk yang ketiga itu kita nanti mengisi, mohon Bapak Ibu mengisi kuesioner yang sudah dipersiapkan. Nah, ini cara mengisinya dilingkari saja mana yang menurut Bapak Ibu pilih. Oke, silakan dipilih. Dikali aja Bapak Ibu, kira-kira kita tergantung diri kita sendiri kok. Saya sedang berteman, apakah benar? Atau kadang-kadang, atau sangat benar? Cukup Bapak Ibu dikali 1, 3, 5. Masing-masing item, dia ada 40 item, baca 4 aja. Oh enggak ada ya?
Gimana Pak? Nomor? Koleksi itu dengan kita mengoleksi barang apa? Ada sebuah. Udah selesai Bapak Ibu. Sistemnya tidak dijumlahin semuanya, tetapi hitung 4 kategori dari 1 sampai 10. 1 sampai 10 itu hitung, kemudian 11 sampai 20 2 kotak lagi, 21 sampai 30, kemudian 31 sampai 40, bukan dihitung 1 sampai 40. 4 kelompok. 1 sampai 10. Itu kan ada soal kuesionernya 1 sampai 40. Ya, jadi hitung kan itu kan ada 1, 3, 5. Misalnya Bapak Ibu mencoretnya 3 tadi. 3 tuh dari soal nomor kuesioner nomor 1 sampai 10 tuh berapa totalnya? Dari 11 sampai 20 berapa lagi totalnya? Kemudian 21 sampai 30 dan 31 sampai 40, berarti ada 4.
Udah selesai Bapak Ibu? Iya, dulu. Oke Bapak Ibu, udah diselesai untuk menghitung dan membulatkannya. Oke, Zia, untuk 1.1 sampai 10, Bu Zia berapa totalnya? Berapa? 39. Ada yang di atas Bu Zia nggak Bapak Ibu? Oke, Pak berapa? 44. Ada yang di atas Pak, yang di lagi? Yang di bawah nih. Oh, yang di bawah. Pak Ilwan berapa? 27. Ada lagi di bawah Pak Edward? Atau ada nilainya? Kita 1 sampai 10 aja dulu ya Bapak Ibu. Ya. 1 sampai 10. Ada nggak di bawah Pak Edward yang 27? Kalau 1 sampai 10 tuh kita totalkan berapa kira-kira skor kita? 50. Paling tinggi 50. Paling rendah 10. Paling rendah 10. Oke, bisa kita lihat Bapak Ibu. Untuk case ini sudah dipaparkan Bu Rina. Berdasarkan skor tinggi pada kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa terima nomor 1 sampai 10. Ini adalah untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian untuk kekuasaan poinnya dari kuesioner 11 sampai 20. Untuk kebebasan 21 sampai 30. Dan untuk kuesioner 31 sampai 40 ini adalah kesenangan. Oke. Bisa Bapak lihat kalau nilai kan 50 tuh tadi batas maksimalnya. Kalau kita hanya sampai 27 atau di bawah 27, kira-kira kasih sayang kita atau rasa diterima kita kepada murid bagaimana? Rendah atau rendah? Berarti bisa Bapak Ibu simpulkan dari kuesioner yang ada, bisa Bapak Ibu artikan sendiri-sendiri bagaimana kekuasaan kita, bagaimana kebebasan kita, dan bagaimana kesenangan kita di mata siswa kita. Jadi kan kita lihat 50 skor yang tingginya, kira-kira kita tadi menilainya berapa ya? Oke Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan? Oh iya Pak, silakan. Itu kan rentangnya kan dari sampai kita 140. Jadi ada teman kita menjawab itu ada poinnya 44. Itu apa istilahnya? Ini nih. Ini yang 44 itu adalah kan soal kuesioner itu kan ada 40 pertanyaan, respon, 40 respon. Jadi ada yang tadi nomor 1 sampai 10 itu kan kategori untuk kasih sayang dan rasa diterima. Pak Yandri tadi 44 ya. Kan skornya 50 Pak. Jadi setelah dicoba untuk diberikan ada 44 skor yang telah dikumpulkan. Banyak kasih sayang. Oke, Pak Raji. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, ini tadi Pak Raji kan 40 kuesioner sampai ke 40 dan kita usahakan tadi mengkotak-kotakannya jadi 4 kelompok. Oke
Oke, untuk materi posisi kontrol ini kita kembalikan lagi ke Bu Rina karena kami berkolaborasi. Jadi posisi kontrol ini akan dipaparkan oleh Bu Rina. Baik, terima kasih Bu Siska. Untuk materi berikutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol. Namun sebelumnya kita relax sedikit ya Bapak Ibu. Untuk mengecek konsentrasi kita coba bermain dulu di ice breaking. Ya, nanti peraturannya adalah Bapak Ibu menebak angka yang dituliskan, yang dibacakan atau yang disebutkan adalah angkanya, bukan membaca tulisannya. Oke, kita secara cepat. Jadi dia akan ditayangkan cepat, langsung dibacakan, ditebak atau langsung disebutkan angka yang tertulis. Angka yang ada, bukan dibaca, bukan bacaan katanya. Oke, kita tes dulu. 3, 6, 4, 9, 5, 2, 9. Oke, mantap. Masih konsentrasinya masih tinggi. Sekarang kita balik. 5. Yang dibaca yang tertulis. 5, 8, 1, 2, 9, 4. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Konsentrasinya masih tinggi. Untuk posisi kontrol, nanti kita bisa melihat semua video yang ditayangkan itu ada pada PMM Bapak Ibu. Jadi kita di sini hanya sedikit kita lihat untuk posisi kontrol. Di 5 posisi. Oke, kita ambil dari posisi terbawah. Silakan kita simak ini. Ternyata sebenarnya atau silakan Bapak Ibu buka PMM-nya. Di sana juga ada di bagian yang disiplin positif. Di sana ada videonya. Mungkin kalau di HP lebih kecil kapasitasnya bisa diputar, ini karena menggunakan laptop kurang didukung oleh sinyal. Yang diambil adalah posisi kontrol. Silakan. Untuk PMM di modul mandiri posisi kontrol. Disiplin positif, sorry. Disiplin positif. Kita ambil di penghukum. Nah, ini dia. Salam dan bahagia. Selamat datang mengenai posisi kontrol. Materi kali ini adalah mendalami salah satu dari Dengar ya? mendalami salah satu dari 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita akan belajar tentang posisi Suaranya. kita akan bersama-sama Pakai spek. Pakai
pakai si Elena itu. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Sekali aja menjadi murid yang baik. Ini terakhir ya, aku peringatkan. Kani. Kenapa hanya coret-coret atau meja setelah Tejo kembali ke depan kelas? Apakah Adi akan terdorong merefleksikan pengembangan dirinya? Ibu dan bapak guru, cerita singkat itu menggambarkan salah satu dari 5 posisi kontrol guru menurut Dain Dosen, yakni tidak selalu menggunakan hukuman fisik, namun bisa juga dengan hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum percaya bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dain Dosen menjelaskan, penghukum bahkan melihat pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid sebagai penghinaan terhadap otoritas guru, bukan sebagai kesempatan berdiskusi. Penghukum merespon perlakuan negatif murid diantaranya dengan Suhardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Makanya penghukum akan menggunakan ancaman untuk mengatur murid. Sekarang kita lihat cerita Ibu sudah mempersiapkan permainan nih. Dari sini nanti akan ditentukan siapa yang presentasi duluan. Kalian siap? Iya, sekarang giliran kamu ya. Maaf Bu, bahan presentasi saya belum selesai. Mia, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan presentasi, malah tidak buat. Lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibu hukum menyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Ibu dan bapak guru, posisi penghukum sebagaimana diilustrasikan oleh peran Pak Tejo dan Bu Linda membuat murid merasa ingin memberontak dan menyalahkan diri sendiri. Murid kemungkinan akan merasa gagal, marah, dan mendendam atau bersifat agresif. Pada cerita sebelumnya, respon Adi setelah dimarahi Pak Tejo adalah mencoret-coret buku dengan geram. Jadi itu merupakan cara Adi mengungkapkan emosinya dengan sedih sekaligus. Sementara respon
belajar. Namun, kita tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya Mia lakukan untuk menyalurkan emosi negatif setelah dimarahi. Harus menjalankan hukuman sampai dia merasa dipermalukan. Berhasil mengubah perilaku itu sebenarnya hanya emosi. Penggunaan hukuman justru merugikan murid di jangka panjang. Dampak penggunaan hukuman lebih merugikan dibandingkan perubahan perilaku yang bisa saja hanya terjadi sementara. Respon murid terhadap penggunaan posisi penghukum adalah aku tak peduli. Kemungkinan lainnya, murid memang tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, motivasi murid tidak datang dari dalam dirinya. Motivasi di balik perbuatan itu adalah karena takut dimarahi atau setiap hari. Mengacu pada alasan motivasi perilaku yang dititik. Bisa menjadi clue-nya, Bapak Ibu nanti memilih Bapak Ibu berada di posisi yang mana. Dia ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah penghukum. Bagaimana nanti seorang guru yang posisinya penghukum? Nanti akan kita lihat. Kemudian membuat rasa bersalah. Kemudian ada teman. Kemudian pemantau dan manajer. Oke, berarti ada 5 posisi. Apakah nanti ada pada penghukum? Yang kedua, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau Bapak Ibu sudah berada pada posisi manajer. Nah, itu nanti yang akan kita lihat dari video. Sekarang ini terbaca Bapak Ibu. Belakang kurang ya? Tidak jelas. Bagaimana nanti ciri-ciri dari seorang penghukum? Bagaimana ciri-ciri seorang pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer bagi anak didiknya? Nah, itu ada ciri-cirinya yang Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti. Kemudian di posisi mana Bapak Ibu? Oke, kita coba share di grup. Kita share ini saja sebenarnya di grup. Jadi Bapak Ibu nanti silakan lalu pakai sistem. Kita share materinya, nanti Bapak Ibu pilih Bapak Ibu itu berada di posisi mana sambil kita menyiapkan videonya sebentar. Dia ada pada slide di slide 36. Ya, 36. Oke, di slide 36. Oke, sudah ada di grup ya Bapak Ibu. Oke, ya sudah. Ada ciri-ciri atau bagaimana
sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, silakan Bapak Ibu tadi satu-satu di bagian mana Bapak Ibu berada saat ini. Kita nanti minta komentarnya satu-satu Bapak Ibu atau perwakilannya. Dan kemudian kenapa Bapak Ibu memposisikan diri Bapak Ibu di posisi yang dipilih tersebut, apa alasannya? Kita ambil waktu 2 menit lagi ya. Nah, datang. Baru terkirim itu. Iya. Iya mananya? Di slide ke-36. 36. Ya. Slide-nya di Bapak Ibu ya. Namun membuka Uji kesabaran. gila sukses nih. Belum. Sudah Bang, macet juga. Macet Bang. Kan sama beda. Tapi kan cukup Pak Eda. Apa tadi namanya Pak Ed? Asli. Itu harus apa? Terus sekarang. Asli. Asli. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita simak video berikut yang mengenai posisi kontrol penghukum. Silakan nanti Bapak Ibu memberikan komentar terhadap Salam yang bahagia Ibu dan Bapak. Selamat datang mengenai posisi kontrol.
Materi kali ini adalah mendalami salah satu dari 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita akan belajar tentang posisi kontrol penghukum. Kita akan bersama-sama merefleksikan praktik pembelajaran agar dapat menciptakan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan aman dan nyaman. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa gak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, tadi peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan seperti ini. Bentar, Azan. Berapa? Sebentar. Bapak Guru, mari kita mendengar cerita singkat Pak Tejo dan Adi tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Adi terhadap respon Pak Tejo? Apa yang Adi rasakan ketika dimarahi, dimaki, dan diancam di depan teman sekelasnya? Menurut Ibu dan Bapak Guru, mengapa Adi mencoret-coret buku atau meja setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas? Apakah Adi akan terdorong merefleksikan kemampuan dirinya? Ibu dan Bapak Guru, cerita singkat itu menggambarkan salah satu dari 5 posisi kontrol guru menurut Naim Dosen, yakni penghukum. Penghukum tidak selalu menggunakan hukuman fisik, namun bisa juga dengan hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum percaya bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dan dosen menjelaskan, penghukum bahkan melihat pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid sebagai penghinaan terhadap otoritas guru, bukan sebagai kesempatan berdiskusi. Penghukum merespon perlakuan negatif murid, diantaranya dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Polanya, penghukum akan menggunakan ancaman untuk mengatur murid-murid. Sekarang kita lihat cerita berikutnya yuk. Ibu sudah mempersiapkan permainan nih. Dari sini nanti akan ditentukan siapa yang presentasi duluan. Kalian siap? Mia, sekarang giliran kamu ya. Maaf Bu, bahan presentasi saya belum selesai. Mia, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan untuk presentasi, malah tidak buat. Lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibu buku menyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Ibu dan Bapak Guru, posisi penghukum sebagaimana diilustrasikan oleh peran Pak Tejo dan Bu Linda membuat murid merasa ingin memberontak dan menyalahkan diri sendiri. Murid kemungkinan akan merasa gagal, marah, dan menendam atau bersifat agresif. Pada cerita sebelumnya, respon Adi setelah dimarahi Pak Tejo adalah mencoret-coret buku dengan geram. Bisa jadi itu merupakan cara Adi meluapkan emosinya karena marah, sedih, sekaligus malu. Sementara respon diperlihatkan Mia adalah wajah datar. Namun, kita tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya Mia lakukan untuk menyalurkan emosi negatif setelah dimarahi dan harus menjalankan hukuman yang membuatnya merasa dipermalukan. Dan dosen juga mengatakan bahwa jika selama ini kita memandang bahwa hukuman terlihat berhasil mengubah perilaku murid, itu sebenarnya hanya ilusi. Penggunaan hukuman justru akan merugikan murid berjangka panjang. Dampak penggunaan hukuman akan jauh lebih merugikan dibandingkan perubahan perilaku yang bisa saja hanya terjadi sementara. Respon murid
murid terhadap penggunaan posisi penghukum adalah aku tak peduli. Kemungkinan lainnya, murid memang tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, motivasi murid tidak datang dari dalam dirinya. Motivasi di balik perbuatan itu adalah karena takut dimarahi atau takut sakit hati. Mengacu pada alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson yang dikutip oleh Diane Wilson, motivasi ini ada di level 1 perilaku, yakni dilakukan untuk menghindari rasa sakit. Lantas, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Ibu dan Bapak Guru, mungkin kita merasakan pernah ada di posisi penghukum. Dalam posisi kontrol, kita selalu bisa bergeser ke arah yang lebih baik. Setelah mengetahui semua dampaknya, mari kita merefleksikan kembali bagaimana caranya agar kita bisa berada pada posisi terbaik. Terima kasih ya, Ibu dan Bapak Guru sudah bersama kami untuk terus belajar menambah kapasitas diri. Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Itu untuk posisi di penghukum. Sekarang nanti dia ada 50 di posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Apa kabar Ibu dan Bapak Guru? Kali ini kita akan kembali membahas mengenai salah satu dari 5 posisi kontrol disiplin positif dan WhatsApp, yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Kita akan bersama-sama melihat 2 buah contoh cerita, belajar memaknai lebih dalam posisi kontrol ini, dan merefleksi apakah posisi kontrol ini tepat untuk kita. Ibu dan Bapak Guru, yuk kita mulai dari 5 cerita singkat ini. Oke, presentasi akan dimulai dari Mia ya. Maaf Bu, saya belum menyiapkan presentasi saya. Seharusnya kamu ingat dong bahwa hari ini kita akan presentasi. Ibu sudah memikirkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kamu kan tinggal mengikuti saja, membuat presentasi saja. Kan Ibu selalu ingatkan untuk tepat waktu. Kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan? Agam, Ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ibu sedih sekali. Kita lanjut. Itu yang membuat rasa bersalah. Nanti kita akan lihat perbedaannya nanti. Kemudian sebagai teman. Modul 5 posisi kontrol dulu. Kali ini kita akan lebih mengeksplorasi gambaran dan contoh respon guru yang memposisikan kontrolnya sebagai teman. Ibu dan Bapak Guru juga akan belajar dampak apa yang dapat terjadi pada anak dalam penerapan posisi kontrol ini. Agar lebih jelas seperti apa posisi kontrol teman, mari kita simak kisah berikut ini. Mari, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Waktu ini, tadi malam tidur jam berapa? Jam 12
akan membuat Farid merasa nyaman dan mendapat perlindungan dari gurunya. Apakah ibu dan bapak guru pernah memberikan respon seperti Pak Jonan? Bila iya, nah saat itu ibu dan bapak guru secara tidak sadar sedang memposisikan diri sebagai teman untuk mengontrol murid. Sekarang kita kembali ke kisah Ibu Linda dan Mia. Mia, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan untuk presentasi, malah tidak buat. Lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibuku bernyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Perhatikan bagaimana respon Ibu Linda kepada Mia saat memposisikan diri sebagai teman Mia. Dasar kamu ini, padahal ibu sudah mengingatkan dari kemarin. Iya bu, maaf ya. Ya udah, nggak apa. Kamu sekarang menyimak presentasi teman kamu. Nanti setelah kelas ini kita buat bagian presentasinya ya. Siap bu. Menurut ibu dan bapak guru, bagaimana perasaan Mia terhadap respon dari Bu Linda? Dibandingkan posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, respon Bu Linda akan membuat Mia merasa tenang dan aman. Saat memposisikan diri jadi teman, guru akan menggunakan nada suara damai, akrab, dan bercanda untuk menjaga suasana tetap santai. Posisi ini tentunya Kita lanjut di posisi pemantau. Video fullnya nanti ada di PMM. ibu dan bapak atas posisi guru sebagai teman, yaitu sebagai Kita hanya ingin membedakan saja antara posisi itu bagaimana sikap. kisah berikut. Anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagus sih Pak, kamu berbaris tertib dan kukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? Harus pendek dan bersih Butian. Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? Kotor Butian. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke kotak bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Apakah ibu dan bapak guru juga menerapkan sistem yang mirip seperti kelasnya Ibu Tian? Jika ya, artinya ibu dan bapak guru menempatkan diri di kelas sebagai teman hal. Mari kita lihat situasi tadi dari sudut pandang murid. Menurut ibu dan bapak guru, bagaimana perasaan anak-anak Ibu Tian? Bagi yang baris tertib dan menjaga kebersihan dirinya, seperti Syifa, bisa saja merasa bangga dan senang karena jumlah bintangnya bertambah. Walaupun Kenzi melakukan kesalahan, Ibu Tian juga tidak membuat Kenzi merasa takut. Namun, Kenzi tetap dibuat tidak nyaman dengan mengurangi bintang yang sudah dikumpulkannya. Sekarang kita lihat kembali ke kisah Ibu Linda dan Mia. Kali ini kita melihat respon Ibu Linda. Kita cek dulu speakernya karena ada keperluan. Boleh. 31. Oh, kamu udah boleh untuk ibu sana. Terakhir ya posisi Untuk posisi kontrol dulu. Mengapa ini menjadi posisi kontrol yang ideal untuk diterapkan oleh guru dalam berinteraksi dengan murid-muridnya? Mari kita kembali melihat beberapa kisah di materi sebelumnya dengan posisi kontrol guru yang berbeda. Masih ingat dengan kisah Adi yang melempar kertas kepada temannya sehingga mengganggu jalannya pelajaran Pak Tejo? Pak Tejo berperan sebagai penghukum ketika menghadapi perilaku Adi.
Sekarang, mari kita lihat situasinya ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 70 sampai 71. Ini, kamu pasti punya alasan melempar bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti, selesai jam pelajaran, kita ngobrol ya. Bapak ingin dengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Bapak. Adik, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja Pak, lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak, Apa keyakinan kelas kita? menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau tidak antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apa perbedaan yang terasa pada perilaku Adi ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer? Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah mengajak muridnya berdiskusi dan memberikan stimulus pertanyaan seperti yang dilakukan Pak Tejo? Jika iya, selamat. Ibu dan Bapak Guru sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer di kelas. Guru dengan posisi kontrol manajer akan mengajak murid berefleksi atas tindakannya. Caranya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ajak mereka untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Inilah yang dilakukan Pak Tejo. Posisi manajer akan berfokus pada muridnya. Guru akan menunjukkan sikap yang tulus karena ia menginginkan muridnya menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat. Murid akan dibimbing untuk bertanggung jawab menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penekanan bukan pada konsekuensinya, melainkan bagaimana memperbaiki kesalahannya. Adi tidak mendapatkan hukuman atau sanksi, namun ia diajak untuk menemukan solusi yang bisa memperbaiki kesalahannya tadi. Pak Tejo membimbing Adi untuk melakukan restitusi. Ibu dan Bapak Guru yang hebat, masih ingat tentang segitiga restitusi yang dipelajari pada modul restitusi? Posisi kontrol. Kita sampai di sana, kita minta sedikit. Berarti kita ada 5 posisi ya Bapak Ibu. Di 5 posisi kita coba minta 2 orang dan 2 bapak dan 2 orang ibu. Di posisi mana kita berada saat ini? Kita minta dulu Pak Razi, silakan. Ada 5 posisi kontrol, kira-kira di posisi mana Pak Razi saat ini? Kadang-kadang di posisi hukum. Kenapa Pak? Boleh diceritakan sedikit? Kenapa berada pada posisi? Bisa jadi karena kondisi waktu itu dari diri sendiri dan juga dari kondisi di lingkungan belajar. Apakah hanya di posisi hukum saja Pak Razi berada? Tidak, bisa di posisi di teman. Terima kasih. Lanjut, Pak Herwan. Kita persilakan Pak Herwan. Kalau dilihat apa tadi? Ya,
berdasarkan video. Oke. penampilan tadi dibandingkan sama di kenyataan alam nyata Ya. itu di posisi 4 Pemantau ya. ya pemantau. Kenapa Pak Edward memposisikan dirinya sebagai pemantau? Di situ kita ada juga sering membandingkan anak. Pemantau itu kan dibandingkan anak ya. Oh teman kamu nih rajin, yang kamu gimana? Nah, itu alasannya mengambil di bagian pemantau. Jadi posisi Pak Edward sekarang di bagian pemantau. Oke, bolanya kita serahkan ke Pak Edward. Silakan Pak Edward yang menunjuk siapa dari ibu-ibu yang akan dipersilahkan untuk memberikan tanggapan tentang di posisi mana mereka saat ini. Boleh Pak Edward? Pada siapa? Nah, oke, silakan. Untuk posisi kontrol, mungkin saya sendiri mungkin sudah pernah melakukan mungkin yang belum manajer mungkin masih jarang ya. Untuk penghukum juga pernah, pembuat merasa bersalah juga pernah, sebagai teman juga sudah pernah dilakukan. Begitu juga dengan pemantau. Tapi mungkin untuk manajer mungkin bisa jadi dikatakan belum. Terima kasih Bu. Silakan lanjut, siapa lagi? Kira-kira kita lanjut untuk orang kedua. Ya, silakan. Oke. Kalau saya sepertinya kadang-kadang juga posisi teman. Kalau untuk posisi manajer itu mungkin untuk kasus yang lebih berat sekali-sekali ada, tapi tidak selalu. Berarti masih di posisi Teman. terima kasih Bapak Ibu. Untuk posisi yang kelima itu, di sini ada 5 posisi. Maka kita mulai berangsur-angsur ke posisi manajer. Mungkin saat ini kita berada di posisi teman, di posisi pemantau, namun kita bisa berada di posisi manajer. Dan itu adalah posisi yang sangat ideal, di mana akan ada interaksi yang bagus, akan ada rasa care yang bagus dari siswa, sehingga tak ada tekanan dalam kegiatan melakukan disiplin. Oke, kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu. Nah ini dia untuk pernyataan yang membuat di mana kita berada pada posisi membuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau ataupun manajer. Oke, terakhir untuk materi segitiga restitusi itu kita serahkan kepada Bu Siska. Baiklah Bapak Ibu, sedikit aja untuk segitiga restitusi, dimana nanti videonya bisa Bapak Ibu lihat di PM masing-masing ya. Untuk segitiga restitusi, yang pertama kita lihat adalah validasi kebutuhan. Kemudian kita menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinannya. Ini adalah tiganya. Sejelas-jelasnya ada nanti. Oke, secara ini kita ulaskan dulu untuk karena waktu sebelum kita sudah masuk. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa kalah karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini bisa guru ini berkata, pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini bukan berarti kita membenarkan kesalahan anak, bukan itu ya Bapak Ibu. Cuma menstabilkan identitasnya aja. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Itu bisa digunakan kata-kata yang menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Terus kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bisa lagi kata yang akan keluar, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Kan sering nih
dijewer, ya kan? Bisa Bapak Ibu mengutarakan lebih daripada itu yang bisa dilakukan anak, tetapi kamu tidak melakukan hal tersebut. Kemudian kamu punya alasan mengapa melakukannya. Ya, kita tunggu alasan anak itu melakukan kesalahannya, itu tidak benar, jangan langsung menjelas. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Bisa dengar kata itu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Kemudian bisa jadi dengan katanya, moga kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Yang terakhir, untuk validasi kebutuhan ini kita bisa berkata, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Ini adalah kata-kata untuk validasi kebutuhan tadi. Bukan ini aja, banyak lagi yang bisa kata-kata kita keluarkan dengan intinya adalah validasi kebutuhan. Terakhir, untuk segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Makanya tadi sebelumnya kita sudah sepakat keyakinan kelas ini kita bentuk sebelumnya. Oke, untuk menanyakan keyakinan kelas ini, guru bisa berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Karena kita awalnya kita sudah sepakati keyakinan kelas apa yang akan kita musyawarahkan. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Oke. Untuk segitiga restitusi ini bisa selengkapnya nanti Bapak Ibu lihat lagi dengan video yang ada pada BMR. Mungkin materi sedikit berbagi sama kami untuk budaya positif. Kami berharap sesuai dengan permintaan dari Dinas Pendidikan, sebelum Desember kita selesai melaksanakan revisi platform Merdeka. Mungkin penyampaian kali ini cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tidak masuk untuk memberi, tapi hanya berbagi. Dalam penyampaian mungkin banyak kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Kalau masih bisa kita putarkan videonya. Ya sebenarnya ada videonya. Ada yang menunjuk ke si Siska. Oh ada videonya ada, cuma kita mengingat waktu syukur. Iya. Videonya ada. Tidak suka menurut sementara tidak video. Nah, udah. Oh ada. Ini Cara berbagi kami dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan untuk masukan juga bagi kami mohon Bapak Ibu memberikan refleksi dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi bersama. Dua orang Oke, buat satu berarti bapak-bapak satu lagi bapaknya tinggal. Mohon untuk masukan bagaimana mereka bermanfaat materinya, bagaimana penerapannya ke depan untuk tindak lanjut Bapak. Silakan. Baiklah, terima kasih Bu. Untuk MGMP hari ini, kalau menurut saya pribadi itu sangat membantu, karena mungkin kita dalam proses pembelajaran sering memberikan hukuman kepada anak yang melanggar. Kalau tujuan kita semuanya pasti ingin mendidik anak agar disiplin dan juga paham dengan materi yang diajarkan. Namun kendalanya dengan adanya hukuman yang kita berikan malah berdampak buruk kepada anak. Jadi informasi dan materi yang disampaikan sangat bermanfaat.
Pak Razi, Pak Razi. Hah? Apa? Bayu, Bayu. Oke. Berikutnya untuk kegiatan refleksi kita minta kepada Bu Sos memberikan refleksi tentang kegiatan kita ini. Bagaimana pendapatnya tentang materi yang tadi? Adakah bermanfaat dan bagaimana penerapannya nanti untuk Bu Sos di sekolah? Baik, terima kasih Bu Rina dan Bu Siska atas materi yang diberikan hari ini. Insya Allah apa yang diberikan bisa bermanfaat bagi kami nanti di sekolah dan akan berdampak untuk siswa nantinya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin itu acara kita pada hari ini. Terima kasih untuk semua atensinya. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih banyak lagi untuk berbagi. Kemungkinan dan untuk PMM sendiri, insya Allah nanti kami untuk aksi nyata akan dibagikan contoh bagaimana mengisi aksi nyata di budaya positif. Jadi nanti kita bisa berbagi supaya untuk PMM kita selesaikan di budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.